Pertama di Indonesia penyelenggaranya mewajibkan penontonnya harus pakai jas, harus rapi pakai jas. 65.000 tiket dalam 15 menit. 15 menit, wow, guys, gokil. Itu cuma beda dikit sama konser Blackpink loh katanya. Apalagi berkolaborasi dengan pemain band Dewa di luar negeri. Oh gitu? Iya, bentar lagi. Tahun depan loh, tahun politik. Nggak khawatir di enggak kan? Susupi? Enggak lah. Nggak ya? Partai kita kan sekarang partai penguasa juga sekarang. Ngomong politik deh. Nah, What next? Udah pernah ngalamin rasanya di penjara kan mas? Tahanan politik loh. ada dua artis besar yang bergabung dengan Gerindra. Oke. Lucu Oh, juga. iya. Salah satunya yang berseberangan dengan saya dulu. Mau nyalek mas? Iya, sebenarnya musisi itu mendukung capres itu sebenarnya tujuannya apa gitu loh. Kan banyak teman-teman musisi kita yang istilahnya sama presiden udah tinggal telepon-teleponan gitu. Siapa tuh? Harusnya musisi-musisi yang dekat penguasa yang harusnya lebih bisa berperan ya. Kalau musisi-musisi yang jauh dari politik ya wassalam. Tapi ada juga musisi yang sangat peduli dengan politik, malah jadi ketua umum partai politik ya, inisialnya Giring misalnya gitu. Gimana menurut lu mas? Ya tapi kan partainya nggak berkuasa. Oh gitu ya. Partai 0%. Oh gitu. Kenapa nggak milih transplantasi rambut, manjangin gondrong itu kenapa banyak yang nanya nih? Ya, Anda tanya kali ini kedatangan tamu super spesial. Dia komposer top, politician juga mungkin, bukan mungkin, politician. Dan banyak membuat kontroversi, menghebohkan Indonesia dari karya-karyanya, dari statement-statementnya, dan karya-karyanya sangat luar biasa. Di situ ada musikalitas tinggi, di situ ada lirik tentang kehidupan yang begitu dalam, tentang sufi, tentang ketuhanan, dan lain-lain. Komposer, arranger, musician, politician, Ahmad Dhani. Yeah. Gokil. Thank you mas. Mau ditodong untuk ngobrol di sini. Ini lagi di sela-sela acara apa nih? Acara apa nih mas? Ini latihan sama orkestra. Latihan orkestra. Saya punya konsep acara Night at the Orchestra. Night at the Orchestra. Yang tanggal 25 November ini udah sold out tiketnya. Wow. Episode pertama, episode 2 nanti tanggal 10 Desember. 10 Desember. Wow. Itu katanya yang nontonnya konser harus pakai jas gitu. Harus. Kayak orkestra beneran. Ya, harus Ini pakai pertama jas. di Indonesia ya? Pertama di Indonesia penyelenggaranya mewajibkan penontonnya harus pakai jas, harus rapi pakai jas. Berarti ini ada budaya baru nih dalam Iya. menghormati karya konser gitu ya. Mm-mm. Lagi-lagi bikin tren lah dia. Iya kan itu loh. Iya dong. Iya kan selalu inovasi. Orang berpikirnya selalu Ahmad Dhani ya udah segitu aja. Dewa jobnya banyak gitu kan. Brandingnya udah luar biasa, legend lah gitu, living legend. Tapi ternyata bikin inovasi-inovasi baru gitu. Iya. Sebenarnya udah lama sih ada dalam otaknya, baru kepikiran sekarang aja. Pikiran. Kalau di luar negeri kan udah umum. Di luar negeri udah umum orang nonton orkestra pakai jas tuh udah umum. Terus masuknya juga nggak boleh telat. Kalau telat nontonnya di part keduanya ya. Jadi kita terapkan itu sebenarnya buat Indonesia baru, tapi buat di Amerika sama Eropa sih udah hal yang biasa. Budaya nonton orkestra dengan baju yang rapi itu udah biasa. Itu katanya udah sold out tiketnya. Udah yang tanggal 25 udah sold out. Oke. Orkestra loh ya. Orkestra ya. Yang konser dipospon ya karena Yang di JIS nanti tanggal 4 Februari. Dan itu juga gokil ya, sekitar 70.000 tiket, 70.000 65.000 tiket dalam 15 menit. 15 menit. Wow, guys, gokil. Itu cuma beda dikit sama konser Blackpink loh katanya. Iya, benar. Gila. Bangga Indonesia nih, gila nih. Woi. Iya. Apa sih Mas yang pencapaian yang masih ada dalam pikiran lu ke depan? Entah itu Dewa, entah itu Tria, entah apa karya Ahmad Dhani atau mungkin apa ya? Kayak semuanya udah ada ya. Dewa udah ya kan. Bentar lagi Konser-konser. berkolaborasi dengan pemain band Dewa
di luar negeri. Oh gitu. Iya, bentar lagi. Jadi gimana? Konser Ya, Dewa 19 berkolaborasi dengan dewanya band Dewanya band dunia. dulu. Wah, anjir. Siapa itu, guys? Wis. Nanti tunggulah bulan Januari. Gokil. Itu banyak yang postpone kemarin tuh kenapa sih, Mas? Festival konser itu. Gara-garanya sih Menurut lu Kanjuruan. kenapa? Gara-gara Kanjuruan. Terus berikutnya gara-gara berdendang bergoyang. Ah. Terus berikutnya ya kita dan polisi itu memang sedang benar-benar prepare untuk menghadapi 70.000 penonton. Oke. 63.000 tiket yang terjual. Ya. Tapi yang nonton kira-kira 70.000. Wow. Ya, ya. Nah, ini kan melenceng nih. Ini tahun politik ya kan? Iya, belum lah. Udah mulai Ya mungkin tahun depan ya? tahun depan. Tahun Ya. depan loh tahun politik. Nggak khawatir di Enggak kan? Supi. Enggak lah. Enggak ya? Partai kita kan sekarang partai penguasa juga sekarang. Ngomong politik deh. Nah, What next? Udah pernah ngalamin rasanya di penjara kan, Mas? Tahanan politik loh. Maksudnya bukan kriminal. kalau saya Tahanan sih politik. di 2024 ini saya nggak terlalu banyak punya Movement politik. ya saya ngikutin kebijakan partai aja lah. Mungkin buat saya di 2029 atau 2034 atau bahkan 2039. Oke. Oh 2039 mungkin ya. Karena gue pernah nengok juga kan waktu itu kan ke ya kan. Wah, anjir nih idola gue ini gue harus tengok ya kan. Dan lu santai banget, lu nggak ada stres, nggak ada apa Mas? Santai aja lah. Nggak ada dalam karena Ya kan, statement nggak pernah stres dalam hidup. Ya karena kan kita kan emang udah tahu ini path yang harus jalani kan itu. Path itu dalam bahasa Indonesia nggak ada tuh. Path. Apa ya path? Bahasa Indonesianya apa coba? Path. Atau gimana ya? Ya kan kalau jalan kan street. Ya. Way itu jalan, tapi kok path itu beda lagi. Ah. Ya ini path yang harus saya tempuh, harus saya jalani gitu. Gitu ya. Dan biasanya orang-orang besar dalam politik ya, founding fathers atau pejuang-pejuang zaman dulu, biasanya makin penjara makin sakti biasanya. Ya rata-rata sih begitu. Makin mateng, makin kuat ke depan. Rata-rata begitu. Rata-rata. Jadi begitu. modal tuh justru. Gitu. Rata-rata. Dalam sejarah-sejarah kan seperti itu. Orang-orang besar selalu begitu. Even Nabi juga pernah di penjara kan. Salah satu Nabi gitu. Nah, movement politik ke depan Nggak ada sih buat 2024 ini nggak ada sih. nggak ada beneran. 2024 ini saya hanya punya tugas untuk membesarkan suara partai aja. Oke. 2024 ini ya. Nah. Tugas saya cuma membesarkan suara partai aja. Saya baru dengar tadi dari Bapak Ketum Harian tadi yang barusan hadir, ada 2 artis besar yang bergabung dengan Gerindra. Oke. Lucu Oh, juga. iya. Wow. Lucu juga. Eh. Salah satunya yang berseberangan dengan saya dulu. Oh ya serius. Dulu pernah berseberangan. Kayaknya jadi satu ini ya, satu. Sekarang malah masuk partai Gerindra. Politik kan dinamis Mas. Nah, Iya. orang banyak tahu lu selama ini kan idealis. Nah, apa ada perubahan kah atau memang Nggak ada. nggak ada? Tetap. Ada. Jadi dari dulu memang udah di planning strateginya gitu. Emang Ya, gitu. saya tetap seperti yang dulu. Saya tetap ada di barisan teman-teman yang dulu gitu. Meskipun partai saya bergabung dalam pemerintahan ya, Nah, tapi saya tetap masih di dalam hati para pejuang 2019. ya sih. Dulu katanya mau jadi calon wakil bupati kemarin. Kalau sekarang tergantung partai lah. Kalau sekarang. Atau dengan partai. Jadi ada kemungkinan boleh kalau Ya misalnya. kalau diperintahkan, Oh gitu. ntar tulisin lagi ya. Oke. Ada yang menarik ntar. Kata-matamu bagai musuhan, kau lepaskan ke jantung hatiku, meski kau cinta tak harus milik Kita terus soal politik. The next di 2003-2024 action politik apa dari seorang Ahmad Dhani? Nggak ada sih actionnya. Actionnya paling
gimana caranya supaya terpilih jadi anggota legislatif aja di 2024. Oh gitu? Iya. Mau nyalek Mas? Iya, Oke, mau maju DPR Iya. RI. ya itu kan kerjaannya politik kan itu, Ya. kan. Nanti mau berkembang jadi apa lagi ya nggak tahu. Tapi yang tupoksi Tupoksinya? tupoksi dari politisi ya nyalek lah. Oke. Itu basic lah itu. Tugas pokok dan fungsi seorang politikus ya nyalek. Oke, kira-kira di komisi berapa mau masuk Mas Dani? Kalau senior sih pengennya saya di Komisi 3. Komisi 3. Oke. Berarti hukum HAM gitu ya? Ya. Oke. Berarti idealisme itu masih ada, cuman Oh dia iya. lewat memang mekanisme masuk Iya dong. masuk dalam sistem ya? Saya kan juga punya ide-ide soal bagaimana penegakan hukum itu supaya lebih baik di NKRI ini kan. Ya. Nah, contoh dikit aja Mas, di industri musik deh. Hmm. Di industri musik ini menurut seorang Ahmad Dhani, apakah ada mafia dalam industri musik ini? Royalti, bagaimana Ya, ada. dengan collecting manajemen kolektif, LMK, LMKN? Ya mafianya ada lah pasti. Ah, Nah, mafianya ada. Pasti ada beberapa pihak yang memang tidak mau collecting ini transparan. Oke. Pastinya. Oh, memang kelihatannya ada. Ada lah, Seperti itu. ada. Sehingga sangat sulit sekali untuk bisa menjadi transparan. Ya harusnya kita berharap kepada musisi-musisi yang dulu 2014 mendukung Jokowi JK, harusnya masalah ini harusnya sudah selesai harusnya ya. Oke. Harusnya musisi-musisi yang mendukung Jokowi JK di 2014 harusnya sebelum 2019 harusnya udah selesai lah masalah kecil ini gitu ya. Gitu ya. Masalah transparansi dalam collecting ini. Tapi nggak tahu kenapa sampai 2019 mereka dukung Jokowi Ma'ruf tetap juga nggak selesai ini gitu loh. Jadi kadang-kadang kita bertanya sebenarnya musisi itu mendukung capres itu sebenarnya tujuannya apa gitu loh, ya kan? Tujuannya apa? Kalau saya ya harusnya musisi itu mendukung salah satu capres, begitu capresnya menang berkuasa ya harusnya urusan perroyaltian, urusan apa itu namanya transparansi dalam collecting society royalty ini harusnya udah beres. Tapi kenyataannya ya teman-teman masih bingung juga gitu. Karena saya juga bingung susahnya di mana sebenarnya gitu. Iya masih ramai soal performance rights juga ya. Kan banyak teman-teman musisi kita yang istilahnya sama presiden udah tinggal telepon-teleponan gitu. Siapa tuh? Mas? Ya ada beberapa. Ada ya? Teman kita ya. Kenapa nggak bisa gitu Oh, iya. ya kan? Collecting society ini dilakukan dengan transparansi gitu. Apalagi sekarang zamannya blockchain. Oke. Sesungguhnya nggak ada alasan lagi untuk tidak transparan. Berarti itu kalau one day lo megang kekuasaan, lo akan melakukan sesuatu dong? Ya harus dong, harus. Ya terutama ketika saya berkuasa menjadi anggota DPR ya terutama ya harus membenahi itu dulu yang paling gampang kan. Kalau membenahi royalti aja nggak beres, mau benahin yang lebih berat ya sulit lah. Terus teman-teman musisi ini mesti gimana sih? Apakah kurang sosialisasi apa gimana soal kesadaran tentang hal-hal kayak Kalau menghargai karya ciptanya sendiri? musisi-musisi yang tidak dekat dengan penguasa agak sulit untuk memperbaiki sistem ini gitu. Harusnya musisi-musisi yang dekat penguasa yang harusnya lebih bisa berperan ya. Kalau musisi-musisi yang jauh dari politik ya wassalam gitu kan. Karena semuanya kan ini kan kebijakan politik semua. Oke. Makanya aneh kalau musisi yang anti politik tuh aneh banget. Karena ketika musisi tidak peduli dengan politik ya jangan berharap politikus peduli terhadap nasib seniman gitu kan. Itu dengar tuh. Kalau nggak ngerti politik akan jadi korban politik gitu ya Mas ya? Ya bukan jadi korban, minimal ya tidak dipikirkan nasibnya Dan dipikirkan nasibnya. Salah sendiri oleh ya? politisi ya kan. Ya. Karena nggak ada knowledge dan perhatian ke sana. Ya Tapi ada juga musisi yang sangat peduli dengan politik, malah jadi ketua umum partai politik ya, inisialnya Giring misalnya gitu. Gimana menurut lu Mas? ya tapi kan partainya nggak berkuasa. Oh gitu ya. Partai 0%. Oh gitu. Ya kan. Tapi nyalonin capres ya kan? Iya, nggak apa-apa. Iya. Kan cita-citanya bagus. Cita-citanya bagus.
Cuman sayang saya tidak didukung oleh partainya gitu kan. Ya kita doakan supaya partainya masuk ke dalam Senayan kan. Karena kuncinya adalah menguasai parlemen. Iya dong, kuncinya di Senayan semuanya itu. Nah ya, oke. Nah, Mas, ada pertanyaan juga nih yang simpel banget dari netizen nih. Kamu udah keren nih Mas, kenapa nggak milih transplantasi rambut, manjangin gondrong itu, kenapa banyak yang nanya nih Mas netizen? Saya lebih Segitu suka, care-nya loh, kan saya bisa implan katanya. nggak, Nggak penting ini pertanyaan nih, heran ini yang nanya nih, banyak tapi. saya tuh nggak suka apa ya, nggak suka apa ya, tubuh itu diimplan macam-macam gitu, Oke. nggak suka saya. Saya lebih suka yang normal-normal aja. Rambut saya emang udah nggak bisa tumbuh lagi. Oh, gitu. Ya udah mau diapain ya udah gini aja, gitu. Kalaupun tumbuh jelek, jadi ya setiap 2 hari diotakin dulu. Ini bagian tubuh nggak ada yang mau di-upgrade gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Cukup ya? Saya suka barang original. Original. Walaupun ada banyak katanya kan, metodenya untuk meng-upgrade ya, atau apa ya kan, bagian tubuh tertentu kan. Saya pikir Biar lebih. saya mau jadi Mussolini aja. Oh gitu. Mussolini. Nah Mas, rahasia awet muda. Nah, saya kan juga punya ide-ide soal bagaimana penegakan hukum itu supaya lebih baik di NKRI ini.